Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Ho, berdirilah. Kami berdua maklumin. Hari sudah terang. Lebih baik kamu bersih-bersih dulu. Nanti kita bicara lagi, ucap Kama Kanaka tersenyum senang. Senang karena cucu Hanggareksa ini mirip Ayu, dia adik bungsunya. Dia seolah bertemu kembali dengan adiknya itu. Kama Kanaka dan Gagak Seta membalikkan badan dan masuk ke dalam kapal itu. Setelah Kama Kanaka dan Gagak Seta masuk ke dalam kapal, keluarlah Lingau menghampiri Jambu Nada dan Ayu Wandira. Ayu Wandira terkejut. Ini kan murid tertua Lokapala, serunya sambil menunjuk pada Lingau. Maafkan aku bila ada salah, Senopati Ayu Wandira, sahut Lingau. Sebelum Ayu Wandira lanjut berkata, Jambu Nada berucap pada Ayu Wandira, "Iya Kang Bok, ini Paman Lingau murid tertua Eyang Gana, kenapa kamu panggil dia Paman dan Eyang pada Gana Lokapala?" Tanya Ayu Wandira pada Jambu Nada. Keningnya berkerut, tak sempat dia berpikir lebih jauh. Jambu Nada lanjut berkata, "Iya Kang Bok, Eyang Gana, Eyang Seta dan Eyang Besar adalah sahabat. Di mana puluhan tahun silam, mereka adalah para panglima perang Prabu Kertanegara." Ayu Wandira mangut-mangut, aku tahu Gana Lokapala salah satu dari para panglima perang itu, namun Eyang Seta dan Eyang Besar, aku tak tahu nama mereka. Kata Ayu Wandira memicingkan matanya. Eyang Seta ini dulu bernama Gagak Seta, sahut Jambu Nada. Apa, Panglima Gagak Seta? Teriak Ayu Wandira tak menyangka, pantas dia tak berkutik saat menyerang Gagak Seta. Sedangkan Eyang Besar kita dulu bernama Kama Kanaka, lanjut Jambu Nada lagi. Ayu Wandira pernah mendengar tentang para panglima perang Prabu Kertanegara Raja Singasari yang termasyur itu. Tak pernah terpikirkan bahwa Eyang Besarnya adalah panglima besar yang membawahin kelima panglima perang dikdaya itu. Ayu Wandira merasa kedua tungkai lututnya lemas. Dia pun tak tahan akan jatuh berlutut. Namun Jambu Nada segera meraih lengan kiri Ayu Wandira menahan tubuhnya supaya tak jatuh. Eyang Besar adalah panglima besar Kama Kanaka, bisik Ayu Wandira lirih pada Jambu Nada yang memapahnya di samping kiri. Jambu Nada hanya mengangguk tanda iya pada Ayu Wandira. Setelah agak paham dengan situasi itu, Ayu Wandira teringat pada Arya Kamandanu pamannya. Lalu bertanya pada Jambu Nada, "Bagaimana dengan ayahmu?" Sebelum Jambu Nada sempat menjawab pertanyaan Ayu Wandira, Lingau yang mendengar semua pembicaraan Jambu Nada dan Ayu Wandira mengajak mereka berdua ke dalam kapal karena di dak depan itu, sinar mentari sudah cukup panas. Ada baiknya kita ke dalam, para sesepuh mungkin sudah menunggu Aden Jambu Nada dan Senopati Ayu Wandira. Sekalian Senopati Ayu Wandira bisa melihat kondisi ayah Aden Jambu Nada. Ajak Lingau pada Jambu Nada dan Ayu Wandira. Akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam kapal itu. Ayu Wandira langsung jongkok di samping pembaringan Arya Kamandanu. Hatinya terenyuh melihat kondisi terkini Arya Kamandanun pamannya. "Paman, aku sudah di sini. Bangunlah Paman," seru Ayu Wandira menahan isak tangisnya. Mawar yang melihat kesedihan Ayu Wandira, mendekatinya dan memeluk Kang Boknya Jambu Nada. Walaupun mereka tak pernah bertemu, perlakuan Mawar pada Ayu Wandira seketika membuat Ayu Wandira tak bisa menahan tangisnya lagi. Ayu Wandira menangis dalam pelukan Mawar, seorang pendekar wanita yang memiliki jabatan fantastik. Jabatan Senopati Majapahit itu pun tak bisa membendung kesedihannya melihat kondisi Arya Kamandanu pamannya. Dalam tangisnya, Ayu Wandira teringat bagaimana Arya Kamandanu dan Sakawuni merawat dirinya dan Panji Ketawang di kota Raja Lama Majapahit sebelum akhirnya dia melarikan diri dari Arya Kamandanu.
Sakawuni dan Panji Ketawang setelah dia memberikan boneka kayunya yang dia beri nama boneka Golek Mandana kepada Puteri Tribuana Tunggadewi. Dia kembali pada Nini Raga Runting sampai akhir hayat orang tua itu. Kemudian dia berkelana di dunia persilatan, menjadi seorang pendekar pilih tanding. Ilmu kanuragannya bernama Embang Gendong Momongan. Tak lama masuklah Kamakanaka, Gagak Seta, Lingau dan Ningram di dalam bilik Arya Kamandanu. Mereka semua melihat Ayu Wandira menangis dalam pelukan Mawar. Mereka semua hanya bisa menghela nafas. Kamakanaka sesungguhnya sangat terpukul melihat kenyataan bahwa keturunan-keturunan ayahnya agaknya memiliki takdir yang memilukan. Namun Kamakanaka bertekad sebelum dia pergi selama-lamanya dari dunia fana ini, dia akan berusaha menaungi dan membekalkan ilmu-ilmu pada keturunan ayahnya, terutama ilmu tentang sebab dan akibat yang hanya bisa diputuskan atau dipatahkan dengan hati yang welas asih, tiada dendam, tak membalas dendam, mengalir seperti air dari mata air menuju muaranya sendiri. Kamakanaka menyadari satu hal. Garis keturunan Panglima Junrung memilkul sebuah kutukan, bukan kutukan ular merah berkepala naga itu, namun kutukan sebab akibat yang akan terus berputar dan berputar, saling membalas dendam, saling berseteru. Akhirnya dengan sendirinya, keturunan Panglima Junrung musnah tak berjejak di muka bumi. Kamakanaka menamakan kutukan itu, kutukan nenek moyang. Hohoho, Cah Ayu, sampai kapan kau akan menangisin pamanmu itu? Bukankah dia belum meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya? Simpanlah air matamu untuk mengiringi kepergiannya suatu hari nanti, ucap Kamakanaka yang sudah duduk bersila di samping kiri Ayu Wandira dan Mawar. Ayu Wandira tersadar. Segera dia mengusap-usap wajahnya yang basah oleh air matanya. Yang besar, ucap Ayu Wandira lalu memeluk tubuh Kamakanaka. Kamakanaka hanya terkekeh-kekeh sambil membelai kepala Ayu Wandira. Seperempat minum kemudian, Ayu Wandira sudah bisa menguasai dirinya. Yang besar, apa paman bisa disembuhkan? Aku melihat banyak luka di tubuh paman di balik kain pembungkus tubuhnya. Aku bersumpah akan mencari penjahat itu dan membalaskan dendam ini. Ucap Ayu Wandira. Hohoho, Cah Ayu, luka-luka luar pamanmu beberapa hari ke depan akan sembuh. Mengenai pembalasan dendammu itu, lebih baik kau urungkan, buanglah dendam itu, biarkan Sang Hyang Widi sendiri yang membalaskannya. Sahut Kamakanaka, tetapi yang besar, penjahat itu hampir menewaskan paman, balas Ayu Wandira kekeh. Hohoho, apakah saat kau berduel dengan lawanmu, kau ada pikirkan bila lawanmu itu kau kalahkan dengan luka-luka yang seperti pamanmu, pihak keluarga atau ahli warisnya menuntut balas padamu? Tanya Kamakanaka. Aku tak peduli yang besar, kalau lawanku terluka dan pihak keluarga atau ahli warisnya menuntut balas, aku siap meladeninya, jawab Ayu Wandira berapi-api. Hohoho, bila pihak keluarga atau ahli warisnya membalaskan perbuatanmu itu di saat kau sudah tak hidup lagi di dunia ini, pembalasan itu diterima oleh putera atau puterimu yang tak tahu apa-apa. Apa kau setega itu pada putera-puterimu? Ujar Kamakanaka tersenyum. Semua yang ada di dalam bilik itu mangut-mangut. Sungguh pencerahan yang masuk di akal, gumam Gagak Seta. Ayu Wandira terdiam. Ada kebenaran di situ, jadi aku harus bagaimana yang besar? Tanya Ayu Wandira bingung. Di satu sisi keinginan balas dendamnya, di sisi lain dia tahu ada kebenaran pada ujaran yang besarnya itu.